record ya. Ya, jadi yang perlu kalian pahami bahwa ada juga soal terkait mengubah pernyataan, ya, mengubah kalimat itu menjadi sebuah bilangan bulat. Maksudnya seperti apa? Contoh ada kalimat sebuah kapal tenggelam sedalam ya, sebuah kapal tenggelam sejauh 300 meter di bawah permukaan laut. Ya, maka itu mau ditentukan apakah bilangan yang disebutkan tadi negatif atau bilangannya positif. Kalau yang tadi Ustazah bahas kalimatnya itu bilangannya positif atau bilangannya negatif? Fokusnya ke pembelajaran ya. Ustazah ulangi, sebuah kapal jatuh kedalaman dengan kedalaman 300 meter di bawah permukaan laut. Itu bilangannya positif atau negatif? Negatif. Karena atau negatif. Ya, negatif 300, ya negatif 300. Jadi itu harus tahu kapan sebuah kalimat bilangannya menjadi bilangan negatif, kapan dia positif. Kalau dia misalnya di atas permukaan laut berarti positif, kalau dia di bawah permukaan laut berarti negatif, positif ya negatif. Kalau misalnya ada misalnya maju atau mundur, kalau mundur berarti negatif, termasuk dengan hutang piutang. Kalau memberikan hutang, kalau misalnya berhutang ya berarti bilangannya itu menjadi bilangan negatif. Kemudian ya selain itu Ustazah ke penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi ingat Ki, bagaimana aturannya kalau penjumlahan bilangan negatif. Ya, jadi kalau misalnya min 3 ditambah 8, ya ini harus kuasa yang kayak seperti ini ya. Ini bilangannya masih bilangan kecil-kecil ya. Jadi kalau penjumlahan bisa kalian ibaratkan negatifnya itu adalah hutang dan yang positifnya itu adalah dibayar ya. Jadi minus 3 ditambah 8, hutangnya 3, bayarnya 8, berarti hasilnya berapa? 5. Oke, 5. Oke, 5. Kemudian kalau penjumlahan sebenarnya tidak ada masalah ya. Sama kalau misalnya min 3 ditambah negatif 5, berarti hutangnya sudah ada 3, ditambah lagi hutangnya 5, berarti hasilnya adalah? Minus 8. Ya, minus 8. Minus 8. Oke. Bagaimana dengan kalau pengurangan? Kalau pengurangan jangan pakai sistem yang tadi ya, cara yang tadi. Nah, jadi kalau 3 kurang 8 misalnya ya. 3 kurang 8. Berapa? 3 kurang 8. Tidak cukup gitu? Minus 5. Oke, minus 5 ya. Jadi ingat saja kalau 8 kurang 3 itu 5. Kalau dibalik ya berarti negatif. Kalau misalnya dapat 3 dikurang negatif 8, kalau ada tanda negatif berdekatan, tanda kurang berdekatan bisa diubah menjadi tanda apa? Positif. 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 Oke? Ya, Akila ya. Inilah, Reza. Oke? Ya, jadi positif ya. Jadi ini jadi positif. Berarti 3 dikurang minus 8 itu berapa? 11. Oke, 11. Bagaimana dengan negatif 3 dikurang negatif 8? 5. Yang lain? Yes. Because it's dry. Can you show to us? Can you show? Yeah. Tunggu dulu, Nanda. It's okay. It's like that.
5. You bring to our school for on Monday. Oke, -3 dikurang -8 hasilnya berapa Nanda? 5. Oke, 5 ya. Jadi ingat ini berdekatan berarti bisa diubah menjadi positif. -3 ditambah 8 sama dengan 5 ya. Jadi ini sama Ji. Kemudian bagaimana dengan perkalian ya? Kalau perkalian bilangan negatif, kalau dikali dengan positif, positif dulu, kali positif, hasilnya? Positif. Oke, hasilnya Negatif. positif. Apa negatif? Positif dikali negatif? Negatif. Negatif. Negatif kali positif? Positif. Positif. Oke, positif. Kalau negatif kali negatif? Positif. Oke, positif ya. Berarti kalau misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasil perkaliannya maupun hasil pembagiannya itu hasilnya positif. Ini salah ketik ini. Maksudnya negatif ya. Jadi kalau tidak sejenis, yang satunya negatif, yang satunya positif, berarti hasilnya negatif ya. Ustazah cek-cek dulu sesuatu. Ustazah Yus. Oke. Oh iya, Ustazah juga lupa, ada juga mengurutkan bilangan bulat ya, mengurutkan. Misalkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau terbesar ke yang terkecil. Contohnya misalkan -3, -10, 0, 2, -1. Saya izin ke toilet. Silakan. Kalau mau diurut dari yang terkecil. Bagaimana kalau diurut dari yang terkecil, Zaki? Silakan. 10 minus 3 0 1 2. Oke, yang pertama adalah -10. -10. Oke, Dian boleh diperbaiki posisinya, Dian? Tidak terlihat di layar, ya, jangan di pinggir. Ke tengah-tengah, Ki Dian. Afwan. Ya. Jadi diperhatikan layarnya Dian ya. Oke, jadi yang paling pertama, yang paling kecil adalah -10. Kemudian? -3. Oke, -3. Kemudian, 0. ya, kemudian 0 atau -1 yang lebih kecil? -1 ya. Kemudian 0. Kemudian 2. Ya, jadi bilangan yang paling besar adalah 2. Zaki ada di sana? Oke. Kemudian kalau ada operasi hitung ya, contohnya kalau operasi hitung campuran, -4 ditambah 8 dikali -2. Kalau ada kalian dapat soal seperti ini, yang mana pertama dikerjakan? Yang dalam kurung. Tambah dulu. Tambah. Oh iya, saya mau tanya ini dalam kurungnya maksudnya apa? Ada enggak yang tahu maknanya? Kenapa ini 2 dikasih kurung? -2. Kenapa? -2. Kenapa? -2. Karena -2. Kalau -5? Iya, maksudnya karena negatif angka. Oh iya. Bu Yus, ada Bu Iin di room utama. Sorry, wait a minute. Ustazah must to the main
room ya. Wait a minute ya. After this, what's your student? Oke, jadi yang paling jadi kenapa negatif 2-nya itu dikasih dalam kurung untuk membedakan bahwa oh ini yang di depannya itu tanda kali, yang di sebelahnya itu bukan kurang 2 tetapi negatif 2. Karena kalau berdekatan kali dengan kurang, nanti bingung maksudnya apa. Jadi biasanya tanda negatif itu dikasih dikasih dalam kurung ya. Jadi kalau dapat penjumlahan dan perkalian, yang mana pertama dikerjakan? Penjumlahan. Penjumlahan, perkalian ya. Jadi kalau dapat penjumlahan atau sama perkalian, yang paling pertama adalah perkalian. Kalau penjumlahan sama pembagian, yang pertama dikerjakan adalah Sama-sama justru. Bisa jadi penjumlahan dengan pembagian. Oh, pembagian. Pembagian. Kalau dapat kali sama bagi, yang mana pertama dikerjakan? Terserah. Terserah. Ada jawaban lain? Kali. Kalau dapat kali dengan bagi, yang mana pertama dikerjakan? Yang kanannya, apakah? Yang apa ini? Kirinya atau kanan? Yang paling depan, yang paling kiri ya. Karena kali dengan bagi itu sama kuat ya istilahnya. Kayak misalnya kalau dapat 6 kali 4 bagi 2, nah kerjakan dulu kalinya, baru kalian bagi ya. Atau dapat penjumlahan sama pengurangan. Contoh 6 tambah 4 kurang, kenapa di bawah kurang? Dikurang, misalnya dikurang 5 ya. Dikurang 5. Jangan sampai katakan bahwa oh tambah sama kurang sama Ji. Terserah kita yang mana mau duluan dikerjakan. Jadi yang pertama dikerjakan adalah yang paling di depan atau yang paling kiri ya. Berarti kalau ini dikerjakan dulu penjumlahannya. Oke, kita masuk ke sini kita kembali ke sini ya. Jadi yang pertama dikerjakan adalah perkalian atau penjumlahannya? Penjumlahannya. Perkalian atau penjumlahan? Jumlah. Perkalian. Yang mana kalau lebih kuat, tambah atau kali? Kali ya. Jadi tambah sama kurang itu sama kuat. Maksudnya sama kuat itu untuk pengerjaan operasi hitungnya, kali dengan bagi itu juga sama kuat. Tetapi kalau ketemu tambah sama kali, maka yang paling pertama dikerjakan adalah kali. Tambah dengan bagi, yang paling pertama itu dikerjakan bagi. Kurang dengan kali juga yang pertama kali dikerjakan. Kurang dengan bagi juga yang pertama kali dikerjakan. Jadi yang kelompok kali dan bagi itu yang duluan dikerjakan. Berarti dikali dulu. 8 kali minus 2 berapa? 8 kali minus 2 berapa? Pernafasan, yes. Minus 16. Oke, minus 16. Kemudian posisinya Ananda ya. Posisinya ketika mengerjakan, jangan ditukar-tukar posisinya. Kenapa? Nanti salah perhitungannya. Jadi minus 4 tadi ini belum kita apa-apakan. Berarti tetap ditulis ulang. Kemudian 8 dengan minus 2 itu sudah dikali, hasilnya tadi adalah minus 16. Makanya di situ kurang 16. Ya, min 4 kurang 16 berapa? Min 4 kurang 16 berapa, Nanda? 20 atau minus 20? Minus 20 ya. Jadi kalau ada negatif dikurang, ingat itu ya, jika ada bilangan negatif dikurang bertambah besar negatifnya ya.
Kalau ada negatif dikurang bertambah besar negatifnya sama dengan negatif 10 dikurang 20. Ya, maka bertambah besar negatifnya, negatif 30. Ya, diingat itu. Ada pertanyaan terkait ini bilangan bulat-bulat bilangan bulat? Bilangan bulat. We have then learned about the skeletal system and then now Oke, kalau tidak ada Ustazah hapus ya. Selanjutnya adalah bagaimana kalau mengubah ya, sebelum kita ke operasi hitung bilangan pecahan, harus tahu dulu mengubah pecahan ya, jenis-jenis pecahan. Jadi pecahan itu kan ada desimal, ada biasa, ada campuran, ada masuk juga persen. Jadi harus tahu bagaimana cara mengubah bentuknya ya. Ustazah kasihkan contoh. Contoh kalian dapat 5/4. Apakah ini bisa diubah menjadi Thalia? Ya, apakah ini bisa diubah menjadi pecahan campuran? Bisa. Bisa. Oke. Berapa hasilnya? Pecahan campurannya? protect our heart, protect our lungs, protect our brain. Apa caranya? Nah, ingat, pembilang dibagi dengan penyebut ya. Atas dibagi samping ya, 5 dibagi 4. 1 kali 4 dikurang habis, maka hasilnya tulis dulu yang di atas, bawah, samping ya. Atasnya 1, bawahnya 1, sampingnya 4. Jadi 1/4 ya. Sama kalau misalnya dapat 30/8 ya, 30/8. 30/8 berarti 30 dibagi 8. Berarti 3 kali 8 24. Kemudian dikurang 6. Berarti atas, bawah, samping ya. Atasnya 3, bawahnya 6, sampingnya 8. Ya, ingat kalau dapat pecahan itu bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. 6/8. Pecahannya saja yang disederhanakan ya. 6/8 masing-masing bisa dibagi berapa? 6 sama 8? Dibagi 2 ya. 6-nya dibagi 2 dapat 3, 8-nya dibagi 2 dapat 4. Jadi bentuk sederhananya adalah 3/4. Zaki tidak pernah menyambut. Ada Zaki kah? Ustazah, kalau misalkan tidak ditulis kalau misalkan tidak diubah menjadi lebih sederhana bagaimana itu? Kenapa? Kalau misalkan misalkan Mita baru tidak diubah menjadi lebih sederhana. Ya, sebenarnya itu betul Ji. Kalau kalian misalnya sampai 3/6/8 betul Ji. Ya, tetapi kalau ada instruksi disederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana, berarti harus dilanjut sampai yang bentuk kedua ini ya, disederhanakan. Tapi kalau sampai 3/6 itu sudah betul. Ya. Nah, ini pecahan campuran ya. Bagaimana kalau pecahan ya, misalkan ya mau dijadikan desimal ya, pecahan desimal. Ustazah masih berangkat dari bilangan 5/4. Kalau mau diubah jadi desimal, ya bisa juga pakai pembagian ya. 5 dibagi 4. 1 kali 4, 4. Kurang 1. Tambahkan 0, maka tambahkan koma di atas ya. 10 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Kurang 10 kurang 8.
2 tambahkan 0 lagi, tapi ingat tidak usah ditambahkan koma. Komanya itu cuma 1 ya. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Habis. Berarti jawaban desimalnya adalah 1,25. Ya. Bisa ada satu aja. 5 dibagi 4 tadi kan? Awalnya 5 dibagi 4, 1. Bisa dikasih koma, Ustazah. Oh, ditambah Berapa? 0. Oke. Tambah 0, tambah 0. Aduh, harusnya jangan dilupa ini. Worksheet pecahannya sudah dikerjakan yang desimal. Contoh lagi ya. 3 per sorry. And then this our vertebra. Vertebra. Ya, contohnya misalkan 8 per 5. Mau diubah jadi campuran, berarti 8 dibagi dengan 5. 8 bagi 5, 1 ya. Kenapa? Kalau ambil 2, 2 kali 5, 10. Lewat dari 8. Tidak boleh melebihi dari 8. 1 kali 5, 5 dikurang 3. Harus, kalau ada bilangan di sampingnya 8 berarti dikasih turun. Tapi karena tidak ada, tambahkan 0, tambahkan koma di atas. 30 dibagi 5, 6. 6 kali 5, 30. Ya, berarti di sini jawabannya 1,6. Vertebra is tulang belakang of backbone. Vertebra. Ya, is vertebra. Bagaimana kalau misalnya dari menjadi persen ya, menjadi persen. Nah, masih 5 per 4. Berarti ubah dulu, ubah menjadi persen, kali saja dengan 100% ya. 100%. Bisa kali dulu dengan 100, bisa juga 100-nya dibagi dulu dengan 4. Tidak ada masalah ya. Boleh seperti ini, 5 kali 100, 500 dibagi 4. Masih ada persennya ya. Nah, sisa disederhanakan, 500 dibagi 4. 125 ya. 125%. Atau boleh juga dengan caranya dibagi dulu 100-nya dengan 4. Ya. Terserah kita mau bagi dulu atau kali dulu, tidak ada masalah. Ya, jadi 100 dibagi 4, 25. Berarti sisa 5 kali 25, 125%. Sama Ji. Kenapa bisa 25, Ustaz? 100 bagi 4. Ini 100. 100 sama 4, ada yang di atas, ada yang di bawah, berarti pembagian ya. 100 bagi 4, 25. Hubungannya 25 dengan 5 di sini itu perkalian. Jadi 5 kali 25. Bagaimana kalau misalnya dia desimal ya, 1,25 mau dijadikan pecahan biasa? Ada yang tahu? Kalau dari desimal menjadi pecahan biasa. Silakan diaktifkan audionya yang tahu. Bagaimana caranya mengubahnya menjadi pecahan biasa? Bukan HP-nya yang diperhatikan ya. Layarnya yang diperhatikan. Jangan yang lain diperhatikan, afwan, yang tidak melihat ke layar. Ya, jangan lain diperhatikan ya. Oke, ada yang tahu bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan biasa?
show it only 3 bonds. Kalau 2 angka di belakang desimal, ya ini kan ada 2 angka, ada 2, ada 5, berarti diapakan? It's black. This pen is black. 125 per 100. Ya, 125 per 100. Kenapa? Karena kalau 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Kalau 1 angka di belakang koma, penyebutnya 10. 2 angka di belakang koma, penyebutnya 100. 3 angka, 1000. 4 angka, 10.000. Karena di sini 2 angka, maka penyebutnya 100. Sisa disederhanakan, ya. Nah, sisa disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 5, ya. Kalau dibagi 5, 125 dapat 25, ya. Dibagi 5 yang 100 dapat 20. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Masing-masing kita bagi 5 dapat 5. Yang di bawah dapat 4. Apakah masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa, jadi sudah stop. Zaki sama Sekar kenapa tidak aktif videonya? Sekar tadi Lagi izin. kerudung Kak Ustaz, perbaiki kerudung. Zaki ya, kenapa Ki? Jadi pelajari perubahan-perubahan pecahan ya. Nah, kalau kalian sudah bisa mengubah pecahan, nanti kalian baru bisa menjumlahkan pecahan, mengurangi pengurangan pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan. Ya, kalau bahas tentang pecahan itu panjang sekali karena mulai diubah dulu pecahannya, penjumlahan pecahannya, perkalian, pembagian, ya. Nah, jadi pelajari juga bagaimana kalau pecahan dikali. Bagaimana pecahan kalau dibagi, ya, itu juga dipelajari. Ya, itu Excel, itu sendi, is sendi. And you want to have a sendi or join. Yes, Antifa. Like a robot. Oh, Ya. you know it robot, how to robot working? Ya, jadi pelajari itu, Ustazah hapus. Ya, jadi perubahan, kalaupun misalnya pecahan desimal menjadi persen, nah itu juga harus ditahu bagaimana kalau desimalnya jadi persen. Kalau desimalnya jadi persen, ubah dulu desimalnya menjadi pecahan biasa. Kalau sudah jadi pecahan biasa, mudah Maki jadikan Ki persen. What's the definition of the join? Selanjutnya mengubah pangkat bilangan berpangkat ya. Arti dari bilangan berpangkat. Misalkan 3 pangkat 5 ya. Artinya berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5. Ini adalah artinya. Hasilnya adalah silahkan dihitung. 3 kali 3 9. Kali 3 27. Kali 3 81. Kali 3 243 ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan bilangan, ya tentukan yang mana bilangan pokok. 3 pangkat 5 yang mana dikatakan bilangan pokoknya? 3 pangkatnya yang mana? 5. 5, iya. Kemudian bagaimana menentukan arti sudah mengubah bilangan menjadi pangkat mengubah bilangan menjadi pangkat bilangan bulat negatif. Aduh, maksudnya seperti ini ya. Kalau dapat 2 pangkat minus 3 misalkan ya.
Nah, diubah menjadi pangkat positif. This is we can say that is a cut. Terbalik ini yang di target pembelajarannya, harusnya pangkat negatif dulu berubah jadi pangkat positif. Bagaimana ini 2 pangkat minus 3 diubah jadi pangkat positif? Okay, I think this about the Pangkat positifnya jadi bagaimana? 1/2 Ya, 1/2 pangkat 3. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau dapat misalnya 1/2 pangkat 5, berarti pangkat negatifnya berapa? our materials what prepare Apa tadi Ustazah? Pangkat negatifnya. Kalau 1/2 pangkat 5, pangkat negatifnya berapa? 2/-5. 5. 2 pangkat minus 5. Ya. 2 pangkat minus 5. Itu juga terbalik-balik ya. Kalau misalnya dapat operasi hitung bilangan berpangkat. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat min 2. Bagaimana caranya kalau dapat seperti itu? this digestive system it means sistem pencernaan. Ya, from mouth is Bagaimana caranya kalau dapat soal seperti ini? this liver hati. Pangkatnya sisa ditambah. Iya, ingat ya kalau bilangan pokoknya sama, perkalian pangkatnya sisa ditambah. Berarti 4 ditambah negatif 2. Berapa hasilnya? Ya, salah-salah. What's about the 4 tambah negatif 2. Hiro, 4 tambah negatif 2 berapa Hiro? 2. if you look Oke, 3 pangkat 2. Hasilnya berapa ini Hiro kalau 3 pangkat 2? 9. Oke, 9. Begitupun kalau misalnya dapat yang seperti ini, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Selesaikan dulu yang ada operasi hitungnya perkalian ya. Selesaikan dulu ini yang di bawah. Berarti yang di atas belum kita apa-apakan, tulis ulang saja. Yang di bawah pangkatnya ditambah jadi 2 pangkat 7. Kalau seperti ini diapakan lagi? 2/3 dibagi 2/7. Oke, ini sama saja dengan 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 7 ya. Ingat kalau per pecahan itu sama aja dengan pembagian. Kalau pembagian pangkatnya diapakan Talia? Kurang. Oke, kurang. Berarti jawabannya berapa? 2 pangkat berapa? 4. 2/4. 4 berapa? Keempat. Negatif 4 ya. Kalau diubah jadi pangkat positif bagaimana? Ini kan pangkatnya negatif. Berapa? 1/2 pangkat 4. Iya. Ya, jadi jangan dibalik. Jangan jadikan 7 kurang 3 ya. Tapi 3 kurang 7. Jangan diubah-ubah. Itu kemudian himpunan apa lagi? Mengubah bilangan, menentukan hasil operasi bilangan, membedakan yang mana merupakan himpunan, yang mana bukan. Terus menentukan anggota himpunan, kalau misalnya ditentukan himpunan hewan berkaki 2, nah, mau ditentukan anggotanya. Kemudian ada berapa banyak anggotanya. Harus tahu simbol-simbolnya. Oh, ini artinya anggota. Oh, ini artinya yang mau ditanyakan berapa banyak jumlah anggotanya. Ada juga yang menyatakan himpunan. Ada 3 cara menyatakan himpunan ya. Nah. Kemudian himpunan semesta juga. Ya, himpunan semesta juga diingat ya, itu pelajaran terakhir kita himpunan semesta.
Bingung. Juga Ustazah sudah berikan. Kenapa Talia? Masih bingung, Kak. Masih bingung dengan apa? Himpunan semesta. Iya. Oh, himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat himpunan yang lain. Contoh, maksudnya seperti ini. Misalkan himpunan semestanya adalah bilangan asli, ya. Ustazah mau pakai ini deh. BAK. Apa yang pelajari tuh? Kenapa ini? Oke, misalnya himpunan semestanya biasanya disimbolkan dengan S, adalah siswa SMP karantina, ya. Berarti yang bisa masuk di himpunan semesta, misalnya himpunan A itu adalah siswa kelas 7, ya. Jadi siswa kelas 7 itu masuk di siswa SMP karantina juga. Apalagi misalnya himpunan B adalah siswa akhwat kelas 7, ya. Jadi baik himpunan A maupun himpunan B itu semua dibicarakan di himpunan S, karena S itu adalah himpunan yang memuat seluruh himpunan yang dibicarakan, ya. Jadi dia pembicaraan kita. Kenapa? Nah, contoh lain misalkan semestanya adalah bilangan asli. Bilangan asli 1 sampai 10. Mika, bilangan asli. Kemudian ada himpunan A yang merupakan bilangan prima. Berarti bilangan prima 2, 3, 5, 7, ya. Nah, apalagi bilangan genap. Bilangan genap 2, 4, 6, 10. Ya, jadi himpunan semestanya itu dia memuat, ada himpunan A, ada Tombi himpunan B. Jadi dia memuat himpunan yang lainnya. Apakah boleh A itu menjadi himpunan semesta? Tidak boleh, ya. Tidak boleh, karena di himpunan B ada 10. Ada 6, ada 4, sementara di himpunan A tidak ada 4, tidak ada 6, tidak ada 10. Tetapi kalau himpunan semesta, dia muat semua himpunan yang lainnya. Ya, sepertinya waktunya juga sudah habis. Ya, jadi itu mungkin yang sempat Ustazah bisa review pada siang hari ini. Kalaupun nanti sementara pembelajaran itu ada yang kalian tidak pahami, silakan hubungi Ustazah. Oh ya, afwan, target pembelajarannya Ustazah mau perbaiki, ya. Tadi ada salah, ada beberapa yang Ustazah masukkan namun tidak muncul di situ. Apa itu? Ya. Jadi seperti itu Ananda, ya. Jadi nanti Ustazah kirim di grupnya pembaharuan target pembelajaran khusus untuk matematika. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kenapa cepat sekali selesai, Ustazah? Kenapa cepat sekali selesai? Memang hari Jumat itu tidak terlalu banyak waktunya, ya, karena kita kurang dari 15 menit dari yang seharusnya 1 jam. Karena kita masuknya jam 1:30. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Oh ya, jadi kalau normalnya itu kita belajarnya 1 jam, tapi ini kurang 15 menit. Berarti kita cuma belajarnya berapa menit? 15. Berapa? 15. 15? Dari kapan, Kak Ustazah? Dari kapan? Dari sejak pembelajaran. Jam 1. Tadi kemana aja? 45 menit. Iya, 45 menit. Berarti kita cuma belajarnya 45 menit. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua.